Dalam Islam nggak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Nggak ada. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Ini bentuknya ancaman. Artinya setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini bentuknya ancaman. Nggak boleh kita katakan orang berbuat bid'ah neraka, nggak boleh. Ini bentuknya apa? Ancaman. Ya, harus kita mengancam mereka dengan sabda Nabi ini. Yang mengatakan pertama kali semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah SAW. Sekarang kalau kita mau pinjam masjid, ditanya dulu. Ada perjanjiannya, jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal bid'ah. Loh, yang disebutkan di Quran pertama kali tentang apa? Syirik. Nggak boleh berbuat syirik. Ini nggak boleh bicara soal syirik. Lantas bicara soal apa dong kita di masjid? Nggak boleh bid'ah. Bicara soal bid'ah. Lu yang pertama kali menjelaskan tentang bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Gimana nggak boleh disampaikan? Harus jelaskan kepada umat. Kalau nggak, umat ini sesat semuanya. Dan berat tanggung jawabnya para dai, para ulama, para kiai akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa dibiarkan umat dalam kesesatan? Mereka nggak sayang kepada umat, tidak sayang. Kalau dia sayang, dia wajib menjelaskan tentang tauhid kepada umat, dan dia wajib menjelaskan tentang sunnah kepada umat, jelaskan tentang bahaya syirik, jelaskan tentang bahaya bid'ah, baru dia sayang kepada umat. Orang yang paling sayang kepada umat ini pertama kali siapa? Rasulullah SAW. Apa Rasul diam terhadap kesyirikan? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan, ya Ali, hancurkan kubur-kubur yang disembah. Hancurkan patung-patung yang disembah, hancurkan. Kata Rasulullah SAW. Ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Hadis sahih riwayat Muslim. Wahai Ali, jangan kau biarkan patung-patung, melainkan kau hancurkan. Jangan biarkan kubur-kubur yang dibangun, ratakan semuanya. Itu perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Dan Nabi nggak tenang selama masih ada kesyirikan di muka bumi. Nggak tenang Nabi. Hancurkan semuanya. Tapi Nabi sebagai ulil amri, Nabi punya hak. Tapi sekarang kita dakwakan dulu, dakwakan. Para dai, para kiai, para ustadz harus mendakwakan, nggak boleh diam dia. Kalau diam berarti dia termasuk apa? Termasuk menyembunyikan ilmu. Kalau dia nggak menjelaskan kepada umat tentang tauhid, nggak menjelaskan tentang akidah yang benar, namanya dia apa? Menyembunyikan ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu, dosanya dosa besar. Antum lihat ayatnya. Buka. Antum bawa mushaf, buka. Surah Al-Baqarah 159. Supaya antum faham tentang masalah ini. Sebab kita dituduh ini, bahwa kita ini keras. Iya tidak? Keras, memecah belah umat. Nggak dibalik itu, nggak salah. Justru mereka yang keras, nggak mau mereka menjelaskan. Juga mereka nggak sayang kepada umat. Nggak sayang kepada umat. Kalau dia sayang, dibimbing umat ini kemana? Ke sorga. Diajak ke sorga umat ini. Bukan diajak ke neraka. Kalau nggak dijelaskan tentang tauhid, nggak dijelaskan tentang sunnah, dosa besar bagi kiai-kiai dan ustadz-ustadz itu dan bagi para ulama. Antum lihat surah Al-Baqarah ayat 159.